yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam pengajian rutin di malam Rabu di Masjid Al-Falah Gede Aceh dengan kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Dakwahul Salam. Selalu kita sanjung-sanjungkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan kita dan juga contoh yang dapat kita ambil dari beliau begitu banyak sekali, terutama dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling kita di setiap periode waktu. Bagaimana hukumnya melakukan amaliyah di Rabu terakhir di bulan Safar atau Rabu habis? Jadi kalau kami di pesantren Budi Mesra Samana ada suatu lembaga yang membahas tentang hal-hal bersifat kekinian, dan ini dicari sumber rujukannya dari berbagai kitab. Adalah Lajnah Bahthul Masail terkait dengan amal ini. Ternyata amal ini termaktub di berbagai kitab, dan kitab ini masyhur di kalangan ulama termasuk kalangan sufi, seperti disebutkan kitab Imam Al-Dairami dalam kitabnya Mujarrabat, Imam Al-Buni disebutkan dalam kitabnya Al-Firdaus, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatus Zain, Imam Al-Kamil Farid Ad-Din dalam kitabnya Jawahirul Khams, Imam Hamid Al-Quds dalam kitabnya Kanzun Najah Was-Sudur. Jadi dijelaskan bahwa ada seorang ulama yang mendapatkan ilham bahwa Allah menurunkan bala dalam setahunnya itu 320.000 penyakit atau bala, dan ini terpusat paling banyak turunnya di hari Rabu terakhir di bulan Safar besok. Nah, jadi kalau di hari Rabu terakhir bulan Safar ini paling banyak 120.000 bala yang terjadi di hari Rabu itu. Kita boleh percaya boleh tidak, karena tidak ada hadisnya. Hadis sahih tidak ada, hadis dhaif pun tidak ada. Tapi ini adalah ilham yang diterima oleh ulama, dan kita boleh percaya boleh tidak. Kalau kita mengamalkan pun boleh, selama ini adalah tuntunan dari Rasulullah. Ulama ini mengatakan bahwa kalau kita mau menolak bala, mendafak bala, maka kita disunahkan mandi dulu, mandi sunat, tolak bala besok. Jadi waktunya dari pagi sampai siang. Mandi sunat itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, karena amalan ini ada, boleh kita lakukan. Nawaitul Islam Syahri Safar Bidaf'il Bala, ataupun ayyam di anfit nanti dajjal syafa'at ta'ala. Jadi boleh niat Bidaf'il Bala saja, boleh. Saya saja aku mandi sunat untuk tolak bala. Mandinya seperti biasa, seperti mandi wajib biasa. Boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya ini adalah amaliyah bagi yang mau diniatkan bahwa ini adalah amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Setelah itu kita juga disunatkan di Rabu akhir bulan Safar untuk sholat sunat 4 rakaat, tepatnya sholat sunat hajat 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat 1 kali salam, tapi yang sebaiknya kalau Rasulullah contohkan sholat sunat hajat itu 2 rakaat. Sholatnya usolli sunat hajat rakaatain lillahi ta'ala, atau usolli sunat rakaatain lillahi ta'ala. Setelah itu, setelah kita lakukan sholat hajat, baru kita berdoa. Kaifiatnya yang diajarkan dalam kitab Kanzun Najah Was-Sudur itu, setelah Fatihah kita boleh baca surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Tentang pembahasan kita hari ini juga tentang sungai Al-Kautsar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi kita baca Inna a'tainakal kautsar sampai akhir ayat sebanyak 17 kali pada rakaat pertama, pada rakaat kedua Al-Ikhlas 5 kali, pada rakaat ketiga Al-Falaq 1 kali, rakaat yang terakhir An-Nas 1 kali. Jadi kita boleh lakukan sholat sunat ini karena sholat sunat ini juga tidak menentang dengan baik. Pengajian kita minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang bagaimana Rasulullah ketika di malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah dihadapkan dengan 4 sungai yang berbeda jenis. Ada sungai air tawar,
sungai susu dan sungai arak. Ternyata keempat sungai ini begitu Rasulullah penasaran dari manakah asalnya sungai ini, ternyata Jibril pun tidak bisa menjawab. Lalu Jibril berkata, mintalah kepada Allah untuk penjelasan daripada empat sungai ini. Allah pernah mengutus satu orang malaikat yang membawa Rasulullah. Ketika Rasulullah perintahkan, pejamkan matamu, lalu Rasulullah tiba-tiba berada di sebuah kubah yang begitu besar. Besarnya semata seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul di atas kubah tersebut, maka persis seperti burung yang bertengger di atas bukit, sebegitu besarnya kubah. Lalu Nabi Muhammad hendak pulang ketika sudah melihat sumber daripada empat sungai ini. Lalu malaikatnya berkata, kenapa engkau pulang? Engkau tidak penasaran dari manakah sumbernya? Pintu kubah tersebut terkunci, kata Rasulullah. Bukalah, kuncinya ada padamu. Dan saat itu Rasulullah heran. Beliau berkata, malaikat itu berkata, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seketika kuncinya terbuka. Dan Rasulullah melihat di dalamnya ada 4 tiang. Di balik 4 tiang tersebut ternyata merupakan sumber dari 4 sungai ini. Dan ketika itu Rasulullah hendak pulang. Malaikat kembali mengatakan, jangan dulu pulang. Dan inilah etika kita dalam menuntut ilmu. Kalau ada yang tidak kita paham, tanya lagi, pelajari kembali. Dan inilah Rasulullah melihat di tiang tersebut ternyata tertulis Bismillahirrahmanirrahim dan Ar-Rahimi. Dan dari masing-masing inilah keluar 4 sungai itu. Dari lubang mim Allah, dari lubang ha Allah, dari lubang mim Bismi, dari ha Allah, dari mim Ar-Rahmani dan dari mim Ar-Rahimi. Keempat sungai itu mengalir. Dan sungai ini keempat-empatnya bermuara di Sungai Al-Kausar. Sungai Al-Kausar bermuara di Telaga Al-Kausar. Dan Telaga Al-Kausar inilah yang nantinya kita semua umat Nabi Muhammad akan berkumpul dan diberikan minum dengan air Telaga Al-Kausar ini. Barang siapa yang minum sekali saja dari Telaga Al-Kausar ini, maka Allah akan menghilangkan dahaganya. Rasulullah mengajarkan kita, kalau hari ini kita melihat ke langit lalu melihat ada bintang, Rasulullah mengajarkan suatu doa. Boleh dicatat bagi yang mencatat. Doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Suci Engkau ya Allah, Engkau tidaklah menjadikan semua ini sia-sia. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Barang siapa yang melihat bintang di langit lalu membaca doa ini, maka Allah akan memberikan pahalanya sebanyak bintang di langit. Jadi kalau kita bisa amalkan ini, karena kita di era zaman now, di era milenial ini, mungkin kita kekurangan amunisi untuk selalu beribadah, kekurangan tenaga, kekurangan kesempatan untuk beribadah. Makanya kita gunakan kesempatan untuk selalu beribadah terus, minimal dengan melihat bintang pun menjadi suatu ibadah. Kita lihat banyak planet mungkin yang nampak. Kalau Venus sebagai bintang fajar di pagi hari kita langsung nampak. Kalau Mars yang dekat dengan kita, planet merah juga nampak. Tapi Merkurius sebagai planet terjauh dan juga Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus, Jupiter mungkin tidak terlalu nampak kita. Jadi begitu banyaknya planet yang Allah ciptakan dalam tata surya kita, dan inilah jumlah bintang-bintang yang nantinya akan jadi gayung di Telaga Al-Kausar, dan insya Allah akan menjadi minuman kita saat kita berusia. Kata Rasulullah, ini adalah sambungan daripada hadis tentang sungai yang ada di dalam syurga. Allah Ta'ala yasqi alal jannati yawma sabti min ma'il jannah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan minum kepada ahli syurga pada hari Sabtu daripada air syurga. Jadi kita pada hari Sabtu, minuman kita di dalam syurga adalah air yang berasal dari syurga. Saat air ini diitlaq, artinya tidak disebutkan air apa, maka air itu berupa air mutlak atau air yang jernih atau air yang berwarna bening seperti ini. Jadi air yang berada dalam syurga adalah air mutlak. Artinya hari Sabtu minuman kita adalah air syurga ini. Makanya Allah memberikan faedah-faedah di dalam setiap hari. Seperti hari Rabu, misalnya kita cerita tadi Rabu akhir di bulan Syawal. Hari Rabu itu ternyata Allah menciptakan sungai dan laut itu pada hari Rabu. Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kalau
selama 6 hari, kemudian disempurnakan pada hari ke-7. Hari Rabu Allah menciptakan sungai dan laut. Sementara di hari Sabtu saat kita berada nanti sudah jadi penghuni surga, berada di blok A, blok B, blok M atau blok apapun kita nantinya, kita nanti hari Sabtu minuman kita seragam. Minuman yang diberikan di hari Sabtu adalah minuman mima'il jannah, daripada air surga, daripada air yang mengalir di dalam surga, yaitu air yang bening. Itu hari Minggu kita atau hari Ahad kita meminum daripada air madunya surga. Insya Allah minuman yang sangat menyejukkan dan sangat membuat manis di kerongkongan kita. Hari Senin, yaumul itsnain, dan pada hari Senin, yashribuna min labaniha. Menu kita diberikan laban atau susu. Jadi kalau cerita kemarin apa hikmahnya Allah berikan air ini kok jenisnya macam-macam, ada 4 macam, yaitu ada madu, ada susu. Susu ternyata ada yang dijelaskan dalam ayat. Susu itu mempunyai keajaiban. Bagaimana susu keluar dari perut seekor sapi atau lembu, dia keluar itu di antara 2 saluran, yaitu saluran darah dan saluran kotoran. Disitulah mengalir air susu, tidak tercampur, musafah, bersih sekali untuk bagi orang-orang yang mau minum. Dibandingkan susu ini begitu bersih. Bagaimana seandainya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah orang yang berkata bahwa kita menentukan takdir kita sendiri. Saya mau pergi kemana? Hari ini saya mau pergi ke laut, mau pergi ke gunung, mau pergi naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kemanapun kita mau pergi, kita tentukan sendiri. Itu Qadariyah namanya. Kalau Jabariyah berkata kita diatur oleh Allah seperti dalang. Untuk dalang kalau dibelum upin dan ipin, seperti itu dalang itu mengatur wayang-wayangnya, ataupun seperti layang-layang yang diatur oleh si yang mainkan layang-layang. Jadi Qadariyah menentukan nasibnya sendiri, Jabariyah ditentukan 100% oleh Allah. Di antara Qadariyah dan Jabariyah yang dua-duanya salah, darah dan kotoran, disitulah muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berprinsip bahwa Allah mengatur kita. Allah khalaqakum wa ma taf'alun, tapi kita diberikan hak untuk memilih nasib kita, dan inilah ikhtiar kita yang membuat kita diberikan pahala atau dosa. Saat kita mau berangkat ke sini, kita mau sholat, niat kita untuk beribadah yang membuat kita mendapatkan pahala. Kalau kita keluar lalu kita niat mau ambil slot, terutama slot Ustaz, dan ambil itu udah tiga kali hilang dan ambil lagi, silakan ambil slot sendiri saja. Jadi kalau keluar dari masjid untuk mengambil slot, niat kita jahat. Nah, ini membuat dosa, dan ini bagian daripada pilihan yang kita tentukan di hati kita tadi. Jadi pilihan kita untuk berbuat baik atau berbuat jahat, inilah yang membuat kita dihukum ataupun diberikan pahala. Nah, jadi kalau kita paham, itulah esensi daripada susu. Makanya kita diberikan minuman susu. Susunya Ustaz, susu Milo atau susu apa ya? Susunya susu putih ya. 8 ini susunya susu putih. Wayaumul Thalatha, dan hari Selasa menunya apa? Nah, jadi bagi yang mau buka kafe, silakan lihat menu-menu apa yang dalam surga. Hari Selasa menunya yashribuna min khamriha, diberikan minum para ahli surga daripada khamarnya, daripada air khamar di dalam surga. Jadi khamar ini mungkin beda dengan wine, koktail ataupun minuman kita yang hari ini. Kadang kita baca ikut TV, kayak modal, mabuk dan goyang modal. Tapi begitu kita di sana, kita diberikan khamar, minuman ini. Apakah ketika minum khamar ini mabuk? Nah, ini dia ceritanya. Wa idza syarabu sakaru. Ketika kita minum khamar itu sakaru. Sakar itu artinya mabuk. Kita pun mabuk saat itu. Wa idza sakaru taru. Ketika kita mabuk, maka kita terbang. Terbang bahasa Inggrisnya fly. Nah, terbang di sini taru. Kalau dalam bahasa kita betul-betul terbang, karena kita diberikan kemampuan di dalam surga dengan berbagai kemampuan supranatural. Jadi betul-betul terbang. Berapa lama? Alfa amin. Selama 1000 tahun lamanya. Sebegitu efek daripada minuman khamar yang ada di dalam surga. Hatta yang tahu ila jabalin azim, sehingga kita berakhir nantinya ke gunung yang besar. Jadi kita baru berakhir itu sampai gunung yang besar. Kita berhenti terbang semua sampai gunung yang besar. Gunung itu terbuat daripada apa? Daripada besi, daripada kasturi.
Al-Fadil khalisin yang bersih dan juga suci. Yang khurujus salsabila min tahtihi, yang keluar sungai salsabil daripada bawah gunung tersebut. Fasyribuna minhu, maka mereka pun minum daripada sungai salsabil tersebut. Jadi kita terbang di hari Selasa, terbang 1000 tahun sampai kita menghinggap di gunung besar. Di bawah gunung tersebut ada sungai salsabil. Kita minum dari sungai salsabil, wasarika yaumul arba, dan itu adalah hari Rabu. Jadi kita terbang di hari Selasa, terakhir di hari Rabu. Sumayatiruna, kemudian kita kembali terbang. Alfa amin 1000 tahun lamanya. Hatta yatahu ila qasril munifin, sehingga kita berhenti ke singgasana. Qasr ini singgasana ataupun kasur. Jadi kasur itu artinya singgasana ataupun kasur yang bersih. Wa fihi sururun marfu'ah. Kalau kita pernah baca ayat Al-Quran, sururun marfu'ah, sarir itu juga kasur ataupun tempat tidur. Dan kita berhenti di tempat tidur yang tinggi. Tadi kita berhenti di gunung, ini kita berhenti di tempat tidur yang tinggi, marfu'ah dan tinggi. Wa aqwabin mawdu'ah, dan juga bantal-bantal yang terletakkan. Jadi di situ ada bantal-bantal yang tempat kita bersandar. Kama fil ayat, seperti kita baca di ayat ini di surat Baqarah juga ada ayat ini. Fajlisu kullu wahidin minhum ala saririn, maka duduklah kullu wahidin, semua penghuni surga semuanya duduk di atas tempat tidur dan sandaran itu. Di ala saririn, di atas kasurnya. Fayanzilu alaihim, maka turun di atas mereka syurabun zanjabil, turunlah minuman zanjabil. Tadi hari Selasa kita minum khamar, hari Rabu kita minum air salsabil, selanjutnya kita minum minuman zanjabil. Fasyribuna minhu, maka kita minum air tersebut, wazalika yaumul khamis, dan itu adalah hari Kamis. Berarti hari Kamis kita minum air zanjabil. Tsumma yamturu alaihim ghaimun abyadun alfu amin, kemudian di tempat kita pun kembali kita terbang selama 1000 tahun. Jawahirun yata'allaqu bi kulli jawharatin hawra, dan di saat itu kita berjumpa dengan berbagai perhiasan yang tergantung dan juga berkilauan. Tsumma yatiruna alfa amin, kemudian kita terbang 1000 tahun, hatta yatahu, kemudian kita berakhir ila maq'adin sidqin, kepada maq'ad ini kursi, qa'ada duduk, qa'ada yaqudu, ya qa'ada duduk, maq'ad tempat duduk. Maq'adin sidqin adalah tempat duduk yang benar, tempat duduk yang adil. Jadi tempat duduk yang sangat singgasana yang besar dan sangat agung. Wasalika yaumul jum'ah, dan itu adalah hari Jumat. Fayaq'aduna ala ma'idatil khuldi, maka kita diberikan hidangan maidah. Kalau kita baca Al-Quran surat Al-Maidah, Al-Maidah artinya hidangan. Ma'idatul khuldi, khuldi artinya kekal. Diberikan kita hidangan yang kekal, seperti buah khuldi yang dulu dilarang makan kepada Nabi Adam, karena akan diberikan kepada kita semua para penghuni surga. Fansuru alaihi, maka diturunkan kepada mereka rahiqum maktum. Rahiqum maktum adalah suatu cap, suatu simbol bikhatamil misk, yang dicapkan dengan kasturi. Jadi kita diberikan sebuah bejana, sebuah semacam tupperware, sebuah tempat yang di situ sudah ada kasturinya. Faksiruna khatamahu yashribuna, maka mereka meminum daripada khatamnya, khatam atau stempelnya. Faksiruna khatamahu yashribuna qala alaihi salam, dan minuman misik ini, minuman kasturi yang kita minum di hari Jumat ini, wahmul ladina ya'maluna shalihat wa yastanibuna al-ma'asi, dan orang-orang ini adalah orang yang melakukan amal saleh dan menjauhkan diri daripada maksiat. Jadi bayangkan, kita ulang sekali lagi karena waktu kita sudah sampai. Hari Sabtu kita minum daripada air surga yang bening. Hari Minggu kita minum daripada air madu. Hari Senin kita minum air susu. Hari Selasa kita minum air arak. Hari Rabu kita minum air salsabil. Hari Kamis kita minum air zanjabil. Hari Jumat kita minum air misik, air kasturi. Dan semoga semua yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita makin bercita-cita masuk ke dalam surga. Karena di surga nanti adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan tidak ada bala-bala yang sering terjadi di tempat kita. Kalau kita lihat begitu banyak bala hari ini kita berada di dunia, begitu banyak masalah, begitu banyak musibah. Dan kita harapkan di surga nantinya tidak ada begitu banyak bala.
terutama kita besok tiba di Rabu habis. Kalau kita pikirkan bagaimana bala itu begitu banyak ada, dan kita harapkan di surga nantinya bala ini semua akan hilang dan tidak ada lagi bala-bala yang terjadi kepada kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala semua dan Allah kumpulkan kita nantinya di dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum sahabat UI. Hari-hari beraktivitas memang begitu melelahkan, tapi alhamdulillah saya temani oleh Coffee dengan 4 varian, dan saya penggemar untuk yang original black. Untuk varian ini dapat diminum sehari-hari karena tidak terlalu kental seperti espresso, akan tetapi bisa untuk meredakan lelah dan ngantuk di saat beraktivitas. Minuman air coffee yang merupakan cold brew dapat diminum dalam bentuk hangat, juga dapat dibawa kemana saja, menemani aktivitas saya sehari-hari. Bismillah. Alhamdulillah, rasa yang begitu nikmat dan juga efek yang sangat berkhasiat akan membuat tubuh kita kembali segar, bugar saat beraktivitas, dan pastinya siap untuk berdakwah kembali fi sabilillah. Salam sahabat UG, tetap konsumsi air coffee.